Kisah heroik arek-arek Surabaya melawan sekutu di pertempuran Surabaya. Peki siap menggema pada pertempuran 3 hari di Surabaya. Peki legendaris itu dilantangkan arek-arek Surabaya. Mereka siap mewakafkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan yang baru berumur 72 hari. Pertempuran 3 hari merujuk pada perlawanan rakyat Surabaya terhadap kedatangan Inggris. Peristiwa bergelimang darah itu terjadi pada 28 sampai 30 Oktober 1945. Peristiwa ini yang nantinya memicu pertempuran 10 November yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. 1 hari sebelum peristiwa berdarah itu terjadi, 27 Oktober 1945, sikap pasukan Inggris memang sudah memantik emosi warga Surabaya. Kala itu, selebaran bernada provokatif disebar dari atas langit. Isinya menyebut bahwa Inggris akan menembak mati siapapun orang Surabaya yang membawa senjata. Tapi selebaran itu tidak membuat arek-arek Surabaya takut. Bahkan sebaliknya, kata Maijen Sungkono, Komandan Tentara Keamanan Rakyat yang terlibat pertempuran dalam rakyat Jawa Timur mempertahankan kemerdekaan. Kedatangan pasukan Inggris di Surabaya memang membawa agenda tak sedap. Selain bertugas melucuti senjata tentara Jepang, mereka bertugas untuk mengubah Indonesia kembali menjadi Hindia Belanda. Inggris berupaya untuk menjadikan Indonesia berada di bawah Netherlands Indian Civil Administration. Komandan Brigade Infanteri India nomor 49, Brigadir Jenderal Malabi, bahkan telah menyiapkan 3.000 pasukan untuk agenda tersebut. Maka sejak pagi sekali 28 Oktober 1945, arek-arek Surabaya sudah mulai bergerak. Ada 120.000 orang bersiap melancarkan serangan sejak pukul 4 pagi. Mereka marah dan menggeruduk pos-pos pertahanan Inggris. Tekad arek-arek Surabaya memang sudah bulat. Orasi Bung Tomo yang menggelegar di radio pemberontak melenyapkan rasa takut akan mati. Massa yang berjumlah besar tersihir dengan kata-kata mujarabnya. Sejarawan Australia Frank Palmos dalam Surabaya 1945, Sakral Tanahku, menuturkan bahwa pasukan Inggris kalah jumlah. Ia menggambarkan bahwa seorang prajurit Inggris bertempur melawan 100 pejuang pada hari itu. Amarah arek-arek Surabaya benar-benar meledak pada peristiwa tersebut. Pasukan Inggris jelas kocar-kacir. Mereka tak menyangka akan dikalahkan oleh segerombolan orang bersenjata bedil Jepang, lengkap dengan senjata bambu runcing seadanya. Sebanyak 428 nyawa pasukan Inggris pun melayang. 2 hari kemudian, 30 Oktober 1945, terjadi gencatan senjata. Keputusan itu diambil Presiden Soekarno dan Wapres Hatta saat berdialog dengan seorang jenderal yang merupakan dalang di balik selebaran bernada provokatif 27 Oktober, Mayor Jenderal Hatwon. Persoalannya, Malibi justru tewas ditembak seorang pemuda di depan gedung Internatio pada pukul 20
waktu Indonesia Barat. Waktu kematian Malabi itu hanya terpaut beberapa jam usai kesepakatan itu rampung. Hubungan Indonesia dan Inggris pun justru semakin memburuk. Pengganti Malabi, Mayor Jenderal Mansek, mengambil keputusan yang terbilang cepat. Ia mengultimatum agar warga Surabaya yang memiliki senjata harus menyerahkan diri. Ia menyebutkan batas penyerahan diri itu adalah pukul 6 waktu Indonesia Barat, 9 November 1945. Menanggapi itu, arek-arek Surabaya tak gentar. Alih-alih menyerahkan senjata pada pasukan Inggris, mereka justru menghimpun kekuatan. Seperti apa yang dikatakan sejarawan Frank Palmos, setiap hari yang terlewati usai 1 November, arek-arek Surabaya mengungkapkannya sebagai menjelang datangnya badai. Sampai badai itu tiba, langit Surabaya disesaki oleh pesawat-pesawat pembunuh. Gemuruh suara tank-tank Inggris membuat bising warga yang tinggal di jalan-jalan utama. Pertempuran 10 November benar-benar terjadi. Untuk kesekian kalinya, Peki siap kembali menggema. Arek-arek Surabaya juga telah mempersiapkan diri dengan menyingkirkan papan nama jalan dan kampung. Semua itu dilakukan agar pasukan Inggris kebingungan saat membaca peta kota Surabaya. Bung Tomo dalam kesaksiannya di pertempuran 10 November. Kesaksiannya dan pengalaman seorang aktor sejarah menuturkan arek-arek Surabaya yang dimaksud adalah para pemuda-pemudi. Mereka saling bekerja sama untuk menghadapi perang tersebut. Sederet nama pemudi seperti Mulya Kusuma, Siti Aminah, Ani, dan Sulistina mengawasi distribusi makanan hingga di garis pertempuran terdepan. Di garis pertempuran ada sosok Sugiarto. Ia yang biasa bermain untuk Persebaya, ikhlas menggantungkan sepatu bolanya dan menggantinya dengan senjata. Meski ia tewas dalam pertempuran tersebut. Sejarah mencatat bahwa pertempuran Surabaya itu terjadi selama 21 hari. Selama pertempuran itu, bunyi ledakan terdengar di mana-mana, menyisakan aroma kalium nitrat, bau mesiu. Langit Surabaya yang biasanya cerah itu pun berubah menjadi kelabu. Berbeda dengan pertempuran 3 hari, pertempuran ini menyebabkan Surabaya porak-poranda. Sebanyak 30.000 tentara Inggris lengkap dengan barisan tank dan pesawat terbang Thunderbolt dan Mosquito berhasil memukul mundur arek-arek Surabaya. Dalam pertempuran itu, arek-arek Surabaya sebetulnya tak kalah jumlah. Tercatat ada 20.000 personel TKR dan 100.000 orang sipil yang turut dalam perang tersebut. Mereka terdiri dari relawan Madura, Bali, serta Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Persoalannya, warga tak memiliki perlengkapan tempur secanggih milik Inggris. Seorang pejabat humas militer Inggris, David Well, bahkan dengan sinis menyebut bahwa rakyat Surabaya hanya bermodalkan kenekatan.
Dalam bukunya Breath of Indonesia, Well menulis pengorbanan diri arek-arek Surabaya secara fanatik dengan orang-orang yang hanya bersenjata pisau-pisau belati menyerang tank-tank Sherman. Meski menderita kekalahan, kenekatan arek-arek Surabaya itu tetap dikenang. Kenekatannya mampu membuat paling tidak pasukan Inggris gemetar. Utusan Inggris untuk Indonesia, Lord Killern, bahkan menumpahkan rasa gemetarnya di buku harian 15 November 1945. Jalan bijak yang harus Inggris ambil adalah meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Kita harus keluar secepatnya, tulis Killern seperti dikutip oleh Palmos. Itulah sedikit kisah heroik arek-arek Surabaya melawan sekutu di pertempuran Surabaya.